Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Izin kami sampaikan APBN Kito Sedoyo. Kami sampaikan perkembangan APBN di Jawa Tengah untuk realisasi sampai dengan 31 Agustus tahun 2024. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, peran strategis APBN semakin nyata dirasakan di tengah tantangan ketidakpastian global. Kondisi global seperti konflik geopolitik, gejolak ekonomi, dan perubahan iklim membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi global yang terdampak pada kondisi ekonomi di Jawa Tengah juga. Namun demikian, APBN mampu menjadi peredam benturan atau lebih sering kita dengar shock absorber atas resiko-resiko yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Dengan dukungan APBN, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan 2 tahun 2024 mampu tumbuh sebesar 4,92% year on year dengan tingkat inflasi yang terkendali, di mana pada bulan Agustus tahun 2024 ini sebesar 1,77% year on year. Kemudian dari sisi aktivitas ekonomi Jawa Tengah tetap terjaga dengan melihat indikator capaian nilai tukar petani pada Agustus 2024 sebesar 113,8 serta nilai tukar nelayan sebesar 99,99. Bapak Ibu, masyarakat di Jawa Tengah yang kami hormati, APBN sampai dengan bulan Agustus tahun 2024 mencatat kinerja yang baik. Penerimaan APBN Jawa Tengah mencapai 75,66 triliun atau 60,68% dari target. Sementara untuk realisasi belanja APBN terdiri dari belanja kementerian lembaga yang ada di Jawa Tengah mencapai 26,48 triliun atau terrealisasi sebesar 56,45%. Dan belanja transfer ke daerah mencapai 49,38 triliun atau sebesar 71,65% dari pagu. Di sisi lain, untuk kinerja APBD Jawa Tengah terdapat pendapatan daerah dengan capaian realisasi sebesar 73,44 triliun atau sebesar 65,26%, dan belanja daerah dengan realisasi sebesar 62,77 triliun atau sebesar 53,78%. Untuk penyaluran dakwisi perlu kami laporkan sampai dengan 31 Agustus 2024 telah mencapai 1,25 triliun atau sebesar 32,2%. Tentunya ini menjadi salah satu tantangan di periode saat ini agar bisa semuanya terrealisasi untuk penyerapan dakwisi. Pada penerimaan perpajakan, terdapat pertumbuhan signifikan pada pajak bumi dan bangunan sebesar 28,39 miliar rupiah atau 83,16%. Hal ini dipengaruhi oleh setoran wajib pajak atas PBB, Perhutanan dan Pertambangan Minerba yang pada tahun 2024 ini dilakukan lebih awal dibanding tahun 2023. Realisasi pada penerimaan PNBP lainnya mengalami kontraksi sebesar 178,53 miliar yang dipengaruhi oleh penurunan yang signifikan atas pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi dikarenakan adanya peninjauan uang kuliah tunggal atau UKT. Pada komponen belanja negara, terdapat beberapa satuan kerja baru seperti lapas rutan yang belum beroperasi secara normal sehingga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di belanja barang.
Secara keseluruhan, kinerja pelaksanaan APBN di Jawa Tengah sampai dengan 31 Agustus 2024 ini menunjukkan defisit sebesar 0,21 triliun. Sedangkan pada APBD terdapat realisasi pendapatan APBD sebesar 73,44 triliun dan realisasi belanja sebesar 62,77 triliun. Sehingga dari angka ini kita melihat terdapat surplus APBD sebesar 10,67 triliun rupiah dan pembiayaan tercatat 1,54 triliun dan menghasilkan silpa sebesar 12,2 triliun. Hari ini angka ini turun dibanding tahun yang lalu sebesar 18,15%. Beberapa isu terkait penyaluran transfer ke daerah, diantaranya terdapat beberapa jenis DAU spesifik grain yang batas penyalurannya pada akhir Agustus 2024, sehingga berpengaruh terhadap tumbuhnya realisasi DAU sebesar 3,26 triliun atau 13,01%. Untuk DAU fisik tumbuh secara nominal sebesar 240,83 miliar atau 23,75%, disebabkan percepatan pada proyek strategis nasional menjelang akhir periode pemerintahan Presiden. Pada penyaluran dana desa, terdapat 5 kabupaten yang capaian penyaluran dana desa telah 100%, yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Boyolali, yang hal ini berpengaruh pada tumbuhnya realisasi dana desa sebesar 1,23 triliun atau 21,66%. Secara keseluruhan, realisasi transfer ke daerah berkontribusi sebesar 65,3% terhadap total realisasi pendapatan daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, di Jawa Tengah, kami akan laporkan terkait dengan kinerja kredit pembiayaan program dari pemerintah. Peran pemerintah untuk mendorong belanja negara agar mampu meningkatkan produktivitas dilakukan salah satunya melalui subsidi bunga pembiayaan untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkatkan skala usaha yang lebih besar. Sampai dengan 31 Agustus 2024, realisasi penyaluran kredit program terdiri dari kredit usaha rakyat atau KUR mencapai 33,23 triliun, tumbuh sebesar 25,39% secara year on year. Dan ini sudah disalurkan kepada 645.772 debitur yang didominasi pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai penyaluran sebesar 16,68 triliun. Penyaluran KUR terbanyak di Kabupaten Pati sebesar 1,99 triliun untuk 42.521 debitur dan terkecil di Kota Magelang sebesar 90,94 miliar rupiah untuk 1.945 debitur. Sedangkan untuk realisasi penyaluran kredit ultramikro atau UMI mencapai 820,76 miliar rupiah, tumbuh 5,35% year on year, yang telah disalurkan kepada 182.374 debitur yang didominasi di sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai penyaluran mencapai 757,7 miliar rupiah. Penyaluran UMI terbanyak di Kabupaten Brebes sebesar 62,55 miliar rupiah kepada 13.228 debitur. Dan terkecil kembali di Kota Magelang sebesar 2,11 miliar untuk 498 debitur. Ditinjau dari skema penyalurannya, realisasi KUR didominasi pada skema mikro
dengan jumlah penyaluran sebesar Rp23,55 triliun kepada 589.675 debitur. Sedangkan bank penyalur terbanyak untuk penyaluran KUR ada pada Bank Rakyat Indonesia dengan penyaluran sebesar Rp23,62 triliun untuk 562.003 debitur. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati di Jawa Tengah, kami akan sampaikan analisis tematik di periode ini, yaitu terkait dengan implementasi strategi penguatan local taxing power sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum PDRT. Kebijakan fiskal dalam APBD dan APBN diharapkan mampu memberikan dampak yang optimal, terutama dalam penciptaan kesempatan kerja, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk terus melakukan evaluasi kebijakan yang sudah ada, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut. Dari sisi pendapatan, Undang-Undang HKPD memberikan penguatan sistem pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRT melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis PDRT, sumber pajak daerah baru, dan penyederhanaan jenis retribusi daerah. Kebijakan PDRT ditujukan untuk menurunkan administration and compliance cost, memperluas basis pajak, dan harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundangan yang lain. Ditinjau dari tren pendapatan asli daerah, penerimaan PAD, pemerintah provinsi, dan konsolidasi pemerintah kabupaten kota mengalami tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. PAD pemerintah provinsi selama 6 tahun terakhir mengalami tren kenaikan dengan rata-rata sebesar 5,34%. Sempat mengalami penurunan di tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Sedangkan PAD konsolidasian pemerintah kabupaten kota selama 6 tahun terakhir mengalami tren kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,84%. Pada saat terjadi pandemi COVID-19, PAD konsolidasian kabupaten kota masih mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah diperkirakan akan tetap optimis dan terjaga stabil. APBN Regional Jawa Tengah dengan didukung peran APBD sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi terus tumbuh akseleratif untuk menjaga pemulihan ekonomi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Tengah. Demikian kami sampaikan terkait perkembangan APBN Kito Sedoyo untuk Provinsi Jawa Tengah. Semoga dengan preskon ini menunjukkan transparansi APBN dan APBD di Jawa Tengah, dan kami berharap dukungan seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pelaksanaan APBN dengan penuh integritas. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.